miskin dan Saras Channel. Asik nih, gue gabung sama Saras Channel. Hari ini gue kedatangan tamu seorang pengusaha dari Jogja kan nih. Pengusaha. Iya mau makan usaha dulu. Jogja apa Jakarta nih? Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu Yogyakarta. Yogyakarta. Yogyakarta tuh kan? Iya, Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, gimana? Om? Pengen tanya nih Mas, Ya. pertama dari pengusaha umur berapa sih? Waduh. Kayaknya umur 25 kayaknya. Itu setelah lulus kuliah saja ya? Saya kuliah tidak sempat lulus, keburu nikah. Berarti lulus SMA? Terus jadi pengusaha itu karena kepet aja. Emang orang ada ya jadi pengusaha pepet? Karena kerja nggak cukup buat makan. Oh gitu? Iya. Tadi itu bosan miskin dari itu. Jadi terpaksa harus jadi orang kaya. Terpaksa harus gitu kan. Kerja nggak cukup soalnya. Sebenarnya memang manusia gitu, Mas lalu bilang nggak cukup, bukan nggak cukup, bukan nggak puas. Iya. Wah, pas. Ya pengen bebas aja sih om, pengen bebas. Terus udah mulai punya anak, otomatis kan ya pengennya nggak apa. Sampai sekarang pun saya sebenarnya tidak mau atau tidak suka terikat dengan waktu itu aja. Gitu. Lalu Jadi ke situ. apa yang sama di dalam? Saya sih sebenarnya konsisten ya dari awal saya di dunia konstruksi sebenarnya. Padahal konsistennya ya karena kepepet tadi itu mas. Yang tempat lain nggak bisa terima ya sudah gitu. berarti tenaga ahlinya dari luar ya Mas? Kalau konstruksi pasti ada tukang konstruksinya, ada sarjana konstruksi. Ya macam-macam sih, ada teknik sipil, ada arsitek gitu. Ya sekarang yang di Jogja ya ada yang sudah sampai ke S3 juga ada personil kita. Berarti Mas Adi lebih ke manajemen dan marketing. Betul, lebih ke marketing kalau sekarang. Marketing Iya. ya. Karena udah cukup, jam terbangnya sudah cukup, tapi duitnya yang belum cukup. Oh. Jam terbangnya udah lumayan lah, 20 tahun, 25 tahun lah sudah. Iya emang belum cukup, saya kurang. Terus Mas Adi merasa sukses umur berapa? Kalau dulu di usia muda ya, kalau sekarang saya sudah 40-an, jadi orientasinya sudah berubah. Kalau dulu itu sukses itu uang. Nah, kalau sekarang sukses itu adalah gimana caranya membina relasi, terus memaintain manajemen secara keseluruhan ke staff-staff, karyawan. Nah, itu bisa memaintain itu adalah sebagian dari sukses sebenarnya. Oh gitu ya. Lebih ke situ sih. Kalau sekarang Ini berarti apa? Bukan memaintain, membina ya. Betul. Ya. Orientasinya yang berubah. Kalau dulu menggebu-gebu umur 20, di bawah 30 itu orientasinya uang. Sekarang sudah berubah sih. Itu uang udah banyak dong. Dulu harusnya uang. Sekarang uangnya udah duluan. Sekarang money. Ya, kalau uang mungkin sekarang udah nggak terpengaruh ya. Yang penting jumlahnya. Yang penting tadi itu bosan miskin. Terus merasa suksesnya di dunia tetap konstruksi. Iya, jadi gini om, kalau saya lihat sih sebenarnya kalau sukses itu bukan faktor finansial ya atau faktor keuangan ya sebenarnya. Itu walaupun itu komponennya ya, tapi lebih ke mental sebenarnya. Itu aja sih. Mental ketika kita ngadepin masalah yang sangat sulit, kita bisa hadapin ya lebih ke situ sih, lebih ke mental sih sebenarnya. Dari result-resultnya itu ya. Iya betul. Dan sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa dilalui gitu. Cuma prosesnya aja yang kita butuh sabar. Itu aja sih om. Terus Mas Adi udah merasa dapat sesuatu dari sana? Sebenarnya mendapatkan sesuatu banyak om. Tapi namanya hidup itu kan kaitannya dengan belajar ya. Belajar. Saya ketemu Om Imam, ketemu Mas Taras itu belajar lagi kan, otomatis ada dunia baru. Makanya Om Amin maksudnya. Ya Om Amin. Ada dunia baru yang saya sendiri sebenarnya sama sekali nggak paham gitu. Apalagi sekarang di dunia digital itu di beberapa perusahaan yang yang saya pegang itu juga masih awam ya, Mas Gali ya. Gitu. Mau ngomong harus ngikutin.
Sepertinya iya. Jadi gini, saya sebenarnya terpukul gini. Faktor hoki atau faktor keuletan atau apa? Ketika bicara sekarang di model digital, itu kita kerja 10 tahun dengan anak-anak yang pegang digital sekarang itu 3-4 tahun sudah bisa melampaui kita. Nah itu yang saya berpikir terobosan apa yang bisa kita lakukan gitu. Artinya terlambat oke, tapi daripada tidak sama sekali ya sudah kita coba mengikuti zamannya. Iya, karena di dunia konstruksi nggak bisa, ditaruh di digital nggak bisa gitu. Bener-bener face to face, penguatan di link gitu, sama riwayat lah. Gitu. Mas Adi memang ada niat nih pengen ke dunia digital. Ya setelah ketemu Imam, ketemu Mas Taras, ketemu Mas Gali dan teman-teman lainnya, saya pikir kenapa tidak gitu. Gitu. Berarti memang dunia digital memang harus kita ngikutin, kalau nggak bahaya juga ya. Zamannya ya, artinya ya memang dunianya sudah seperti itu masalah ya. Artinya ya mau tidak mau kita harus kita lewatin gitu. Apalagi usia saya itu melewati beberapa masa kan. Saya udah Iya, dari sebelum reformasi saya sudah tahu seperti apa dunianya, setelah reformasi seperti apa, terus masuk ke dunia digital seperti apa. Itu udah bisa membedakan gitu. Berarti kan Mas Adi usahanya di Jakarta atau di Jogja? Jakarta dan Jogja. Jakarta, Jogja mungkin ketemunya kan susah. Ketemunya susah. Insya Allah ini harus kita ke Bangka, Insya Allah. Jadi ngomong-ngomong selain sebagai pengusaha kan juga punya hobi lain nih. Nah ini ngomong. Gimana? Berat ini Pak. Bukan berat ini pertanyaan Mas Taras ini sebenarnya bikin saya malu. Hanya sama musisi Iya, soalnya gini Mas Taras sebenarnya di dunia musik siapa aja lah ya, artinya pasti tahu musik gitu. Karena saya dari kecil itu orang tua saya itu saya dicekokin lagu Gus Plus. Setelah SMA lagu Dewa, itu saya SMA lagu Dewa itu. Menginjak SMA lagu Dewa. Artinya dari situ sebenarnya di dunia musik saya nggak asing. Waktu SMA ya suka ngeband jadi vokalis gitu. Tapi cukup banyak pembaca seribu lebih. Gini, Mas Adi memang ternyata ini anak band juga. Enggak, dulu band kampung lah di Lampung. Seperti apa sih Mas Taras ya? Cuma iseng-iseng aja, ikut-ikut nyanyi aja. Nyanyinya di perempatan gitu. Kita pakai gitar di Tapi perempatan. kan akhirnya sekarang juga ikut merambah dunia musik kan. Artinya kemarin menelurkan sebuah single akhirnya ya kan. Nah, itu gimana bisa sampai ke situ perjalanannya? Sebenarnya saya pakai filosofinya filosofi pengusaha, Mas. Jadi Tetap ya nggak jauh-jauh ya. nggak jauh-jauh dari situ. Jadi modal nekat, ya kan. Spekulasi tinggi. Habis itu entah diterima atau tidak, ya pokoknya saya udah berusaha semaksimal mungkin. Ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu Mas Taras. Biasanya, Tapi jangan ketawa loh Mas Taras, jangan dengerin lagu saya. biasanya lihat kemarin nih kata begitu di recording, Waduh luar biasa. Saya 4 hari 4 malam itu. Seharusnya saya puasa banyak-banyak di masjid, ini saya rekaman 4 hari 4 malam. Rekamannya di Jakarta ya? Gimana rekaman? Rekamannya? Rekaman di Jakarta. Rekaman di Bukan di Jakarta. Jogja ya? Bukan di Jogja. Di Jogja paling ya iseng-iseng aja kalau di kafe ikut nyanyi gitu aja. Tapi ternyata berbeda jauh ya antara kita nyanyi live di kafe asal nyanyi, dan biasanya saya bawakan lagu orang kan. Ketika bawa lagu sendiri ceritanya Mas Kenny, terus masuk ke rekaman luar biasa, ternyata beda jauh. Beda ya? Iya Mas Taras. Pengalamannya lain ya? Pengalamannya lain. Kesulitannya di mana Mas? Kesulitannya sih lebih ke vokal ya, ke vokal sama ke apa? Ke ini sih. Ngejiwain ya, terus sama apa itu kontrol suara lebih ke situ. Iya. Untuk pertama kalinya sih kayaknya nggak pas, digeber aja terus Mas Kenny masuk, habis itu oh harusnya ke sini nih arahnya suaranya gitu. Baru ketemu gitu. Diarahinnya ya? Iya. Nanti besok harus kita tanya nih Om Kenny-nya. Iya. Tapi ya, alhamdulillah ya. Senangnya saya dengarnya begitu dia bikin single salawat
mudah-mudahan berkah semua ya Mas ya. Amin, 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 amin. Kita semua juga pengennya sih semua baik-baik saja, banyak ada manfaatnya. Amin, amin, amin. Hidup udah segini mau ngapain sih kalau nggak cari manfaat? Betul, 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 betul. Ya gitu Mas, jadi setelah udah keluar ya kalau singlenya. Alhamdulillah udah. Keluar berarti Tinggal nunggu penilaian dari Mas Taras ini kayaknya. Ya. Di kesini penilaiannya. berarti Mas Adi sekarang ya di dunia seni udah mulai tertarik ya. Sebenarnya kalau di dunia seni tertarik itu memang udah dari dulu ya, Om ya. Dan saya sebenarnya tidak ingin ya rekaman atau apa, saya takut. Sama kayak ini. Iya dipasang. Oh, Dipasang. kayak itu. Saya takutnya gini Mas Taras, artinya kan sesuatu itu kan butuh profesional ya. Ketika kita main-main di situ kan pasti ada hal yang mungkin versi saya ya, ada yang saya langgar gitu. Padahal tahapan-tahapannya ada. Oke lah, saya suka musik namanya, tapi juga tidak memaksakan diri untuk membawakan lagu yang akan memaksa orang untuk mendengar itu gitu. Kalau memang penilaiannya atau memang saya nggak kurang bagus di suara saya juga ya nggak akan memaksakan. Intinya saya iseng aja sih, lebih ke hobi aja. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Ya siapa tahu laku. Tapi ya benar tadi ya, yang penting kan ikhtiar dulu. Iya, Coba betul. dulu. Betul Mas Taras. Waktu lempar ke pasar, bagaimana ininya mereka ya lihat nanti. Iya, iya. Ya saya coba sebenarnya gini Mas Taras, balik lagi ya sekarang di dunia digital itu apalagi musik itu lebih ke industri ya mungkin ya. Amin. Saya coba belajar di bisnisnya sebenarnya Oh, gitu. iya. Gitu. Kalau lah ya dia pengusaha. Iya. Kalau musiknya kan ada ahlinya masing-masing sebenarnya. Saya lihat sih lebih ke bisnisnya, apa yang bisa nanti kita kerjakan bersama, lebih ke situ sih. Jadi sebenarnya lebih melebarkan sayap, ya kan? Karena sesama bisnis juga. Iya, iya. Sebenarnya kalau pola bisnis itu sama aja ya, tinggal objeknya aja yang berbeda-beda. Karena saya ada di beberapa perusahaan itu yang saya menangani objek yang berbeda itu sebenarnya balik lagi ke sistem manajemen dan lebih ke marketing sebenarnya sih. Anunya di situ sih, hidung tombaknya di marketing. Ada sesuatu yang diinginkan nggak Mas? Misalkan ada rencana bikin podcast nih Mas, Mas Ali ada harapan apa? Kalau harapan saya sih, saya pengennya tetap di belakang layar ya, karena bukan dunia saya. Artinya butuh pengalaman jam terbang juga. Saya sih berharap Om Amin, Mas Taras, mungkin teman-teman lainnya adalah coba kita gali potensi, terus peluang terutama ya, karena kan peluang itu terlewatkan sebenarnya kita bisa di situ gitu. Tapi Saya kalau saya lebih ke situ sih Mas Taras, artinya saya berharap sih saya support teman-teman apa yang bisa saya lakukan. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 poin, saya di poin yang 5 yang saya bisa kontribusi di situ. Mungkin itu sih Mas Taras ya. mantap. Oh iya, judul lagunya apa? Kemarin yang Selamat Munjiat. itu apa sih? Salat Munjiat. Artinya sih secara keseluruhan sih ya, artinya secara garis besarnya sih ya keselamatan mungkin ya, lebih ke situ sih. Artinya sholawat munjiat. Iya, sholat munjiat itu keselamatan. Gitu. Bukan. Ya sebenarnya sholawat itu banyak ya. Gitu. Itu ciptaan Om Kenny. Om Kenny. Ciptaannya Om Kenny. Mudah-mudahan sukses Mas ya. Amin, amin. Juga. Ini ada beberapa lagu nih Mas Gali, ada ya Mas ya, yang siap siap dinyanyi. Siap dirilis. Mungkin harus sekali-sekali ngerok lah. Aduh, kalau ngerok kayaknya suara saya nggak pas ya. Jadi yang sudah disiapkan berapa lagu? Kemarin dikasih desain 2 ya Mas, 3 ya, tapi belum lah. Kita kemarin Mas sibuk puasa, lebaran kan Mas, Oh, iya. tahu sendiri Mas. Terus pada mudik baru mulai ini lagi
Terus kemarin ada event juga kan, saya masih di Jogja baru Jogja. bisa Berapa hari itu ya? 3 hari. 3 hari. Hari ini juga tadi ada. Oh, Cuman saya udah di sini kan. tangguh. Takut. Ya, semoga laris manis lah. Amin, amin, amin. Cuman gua ini sama Tara sama Mas Adi, gua selalu hari ini gua bahagia banget. Bahagia kan keputusan pilihan. Gua bilang Betul. ya juga gua ada sedikit soal menunjang pekerjaan itu. Ya, kita sikat tapi jangan mengikut. Oke. Itu aja, mungkin kita jangan sampai kerja sikut-sikutan. Sikat semua tapi jangan ikut, jangan Betul. turun, jangan apa itu. Betul. Itu memang prinsip gue dari dulu begitu. Karena gue pengen banyak teman. Terima kasih buat yang udah nyaksikan Muslim Channel dan Tara Channel. Semoga sehat semua ya. Amin. Amin.